miliaran dan jadiin tahun depan alias tahun 2026 jauh lebih cepat. Ya mungkin udah kali 10 dari sekarang apa yang gue kerjain ya. Jadi ini hal-hal yang gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin ya, kalian tuh pengen dapetin uang yang sangat banyak dan pengen terkenal banget. Ini pasti ada masalah antara banget top 10 billionaires di dunia itu ya, yang udah dari 10 itu pernah kena yang namanya itu kasus cerai. Jadi uang itu nggak selalu sama pribadi ada rasain gitu ya. Lu udah punya duit 1M, terus ada jadi bebasan. Tapi di saat lu punya banyak uang ya, di saat batasan ada restrictions ya, lu udah bebas gerak kemanapun dan lu merasa resource gue itu bahkan semakin sombong gitu ya. Kalau awalnya humble, lu suka berbuat 1 miliar pertama, setelah hit 1 miliar ini pasti lagi mimpi lagi abisnya. Ini game yang spiraling up terus. Tanggung jawab yang kalian akan handle. Uang itu datang dengan ubah hidup kalian ya, tapi tanggung jawab yang kalian perceive, yang ngedorong sampai ke arah sana itu ada di level-level tertentu ya. Jadi ini cuma masalah stress handling doang ya. Lu bisa handle berapa energi ya. Kalau gue punya 200.000 ya, ini gue bisa kasih ke orang buat orang ngepel, jadi gue nggak perlu spend energi gue. Gak mau setiap mobil mewah yang kalian mau ya, orang lain juga mau tas gitu ya. Terusnya setiap orang di dunia ini dapat 1 kilogram gitu ya. Jadi kan harus pahamin dunia itu zero sum ya. Nggak semua nonton lu jaga uang lu gitu ya. Kita tuh harus figure out, gue pengen jadi kaya ya. Mungkin kayak yang dimaksud itu gue pengen banyak 2 minggu ya, dapat duit yang cukup, terus aja pulang kampung ya, pulang kampung abis beli dan bermewah-mewah tanda kutip di kampung ya, terus saya balik lagi bakalan terus muter-muter terus di sini. Dia nggak bakalan keluar dari dia nggak bisa yang nama itu menunda. Kalau dia nggak bisa yang nama itu delay darurat dan sebagainya, lu nggak ada uang buat investasikan ketika lu kena ya buat teman-teman. Jadi menurut gue kalian itu harus belajar buat delay gratification, buat investasi ke Bitcoin contohnya, atau taruh aja ke saham BCA gitu ya. Ambil instant gratification ya, jangan ngambil instant habis dan di kampungnya. Terus ya jualan ketoprak lagi, padahal ketoprak enak. Nggak ada fakta ya, semua yang ada di dunia itu ya. Jadi Amazon itu kurang lebih kayak Tokopedia atau Shopee gitu. Pada saat itu Amazon ini sedang berinvestasi buat dapetin market share ya. Jadi market share kita di sini, dan ini kan cuma masalah framing doang gitu kan. Tapi Jeff Bezos bilang, oh ini kita lagi investasi buat kita absorb suatu informasi. Ini kan cuma masalah persepsi. Dan menurut lebih mikirin, oh Amazon ini ya kita lagi memperbesar market share US government ya. Kita ngomongin misal central bank di US gitu ya, di Amerika ya. Perception of the reality itu seakan-akan oh the banks itu uang itu ada, padahal itu kredit bentuknya. Itu lebih real daripada reality. Semuanya itu bergerak berdasarkan kepentingan ya. Jadi kalau kepentingan gua ya sama kita ya, mereka itu cuma punya kepentingan yang beda aja sama kita, atau view grow gitu ya. Tapi di saat misal kompetitor gue sama gue itu gabung jadi satu, again kepentingan ya. Jadi ketika kepentingannya itu align ya, orang itu bakal ngomong, so itu gimana cara lu nanggepin hate comment dan sebagainya ya, gimana sih. Ini salah satu mental model yang menurut gue lumayan penting ya, buat orang tahu seberapa powerful kita ya. Nggak penting prestasi bisa gerak kemana-mana, sedangkan kalau